Hai, Chandra Surdes. Saya adalah seorang writer, trainer, dan HR consultant. Dan pada video kali ini, pada webinar kali ini, saya mau sharing tentang cara proven menulis buku Anda yang pertama dalam 30 hari, bahkan kurang. Dan strategi ini, cara ini sudah saya pelajari dari para penulis-penulis hebat, dan juga sudah saya praktekkan sendiri untuk menulis dan menerbitkan buku saya sendiri, dan saya pun juga membantu orang lain untuk menuliskan bukunya dan juga menerbitkan bukunya. Nah, rahasianya gimana, caranya gimana, akan saya bahas di dalam video kali ini. Oke, jadi buku saya yang pertama adalah satu yang berjudul Rahasia Menjadi Pribadi Dahsyat. Di sini teman-teman kalau melihat di slide ini ya, ada foto saya waktu ketika saya sedang launching buku saya, yaitu Rahasia Menjadi Pribadi Dahsyat. Dan ini saya tulis di tahun 2012, mungkin sekitar hampir 8 tahun yang lalu lah, 8 tahun yang lalu ketika video ini dibuat, saya launching buku saya yang pertama yang berjudul Rahasia Menjadi Pribadi Dahsyat. Dan di sini saya launching dengan cara yang unik, yaitu launching buku dalam air untuk mendapatkan publisitas, kehebohan, sehingga saya bisa masuk ke dalam media-media nasional secara gratis. Akhirnya diliput oleh uh, Trans TV, diliput oleh Indosiar, diliput oleh TV-TV Surabaya, dan media cetak Surabaya seperti Jawa Pos, lalu ada SBO TV, dan lain-lainnya. Karena saya membuat sesuatu yang unik, yaitu launching buku di dalam air pertama di Indonesia. Dan tidak hanya di situ, saya pun juga mendapatkan rekor muri, yaitu launching buku dalam air pertama di Indonesia ini. Lalu buku yang kedua adalah satu buah buku yang berjudul Cerita Gila Pengusaha Muda Indonesia. Jadi di buku ini saya menulis dengan orang-orang hebat lainnya seperti Yasa Singgi, seperti Yeskiel Zebua, dan teman-teman lainnya. Ini di tahun 2014 kalau nggak salah saya nulis dengan mereka. Dan setelah menulis kedua buku itu, saya mulai fokus menjadi seorang trainer dan juga HR consultant. Jadi dari buku tadi akhirnya membawa peluang untuk menjadi trainer, serta menjadi HR consultant untuk berbagai perusahaan seperti itu. Dan lalu semenjak itu saya belum menulis buku lagi, tapi saya menjadi seorang ghostwriter. Nah, ghostwriter ini adalah seseorang yang menuliskan buku orang lain, tapi namanya tidak tercantum di dalam buku. Kalau misalnya co-writer nulis bareng-bareng itu masih ada. Misalnya Robert Kiyosaki dituliskan oleh siapa, kayak gitu misalnya. Itu namanya co-writer. Tapi ghostwriter adalah benar-benar nama nama saya itu tidak ada di buku klien saya. Jadi klien-klien saya udah nulis buku, dicetak di Gramedia, dan toko buku lainnya, serta juga ada yang menerbitkan secara indie, maksudnya mencetak bukunya sendiri, seperti itu juga ada gitu. Jadi macam-macam cara untuk menerbitkan yang akan saya bahas juga nanti di dalam konten kali ini seperti itu ya. Jadi semenjak itu saya menjadi ghostwriter, mungkin setahun ada sekitar 2 kali, 2 klien untuk ghostwriter. Tidak hanya di situ, saya pun juga menjadi seorang content creator untuk beberapa klien ya. Jadi selain menjadi ghostwriter, ternyata pemilik bisnisnya pun juga membutuhkan konten untuk bisnisnya, untuk konten marketing. Dan situ saya juga membantu beberapa klien untuk membuat kontennya juga. Jadi, dan dengan ilmu cara menulis ini, itu akhirnya bisa membuat saya untuk bisa menulis buku saya sendiri dengan jauh lebih cepat, bahkan 30 hari, bahkan kurang seperti yang saya sampaikan di judul awal. Selain itu, saya juga bisa menjadi ghostwriter atau menjadi penulis untuk orang lain, serta juga menjadi content creator. Nah, caranya gimana sih? Strateginya seperti apa sih? Terutama buat teman-teman di sini yang baru pertama kali mau menulis buku. Caranya gimana? Step by step-nya seperti apa untuk bisa menulis buku? Nah, akan saya bahas. Tapi sebelum teman-teman mulai menulis buku, teman-teman harus tahu dulu, harus punya alasan yang kuat dulu. Kenapa sih teman-teman harus menulis buku? Karena ketika kita belum memiliki alasan yang sangat kuat, akan sangat sulit untuk mendorong diri kita untuk take action. Sulit untuk membuat diri kita disiplin untuk menulis untuk bisa mencapai goal kita. Jadi semua harus berawal dari reason, purpose. Kenapa kita harus menulis buku? Kenapa Anda harus menulis buku? Nah, sekarang saya mau share kepada Anda semua beberapa keuntungan, beberapa benefit
ketika Anda sudah menulis buku, yang mungkin akan bisa menjadi sebuah purpose atau alasan yang sangat kuat kenapa kok Anda harus mulai menulis buku. Oke, yang pertama adalah authority. Authority adalah Anda akan dipandang menjadi seorang expert. Anda akan mendapatkan trust lebih tinggi dibandingkan orang lain. Jadi, intinya adalah Anda akan mendapatkan kepercayaan. Anda akan lebih dipercaya dibandingkan orang lain yang belum menulis buku. Bayangin misalnya kalau Anda meeting dengan klien, lalu klien tersebut memberikan bukunya, itu sebagai sebuah kartu nama buat dirinya. Tentu kita akan jauh lebih trust. Dia udah nulis buku, udah diterbitkan juga oleh Gramedia misalnya seperti itu, ataupun penerbit indie pun juga nggak apa-apa. Dia udah nulis buku ya. Terus dari buku tersebut kita udah bisa baca-baca tentang dirinya, apa ekspertisnya, kemampuannya seperti apa, dan itu akan meningkatkan kepercayaan klien kepada kita, dan akhirnya akan membangun authority dan membangun trust kepada diri kita. Nah, terus fungsinya authority ini apa sih? Nah, setelah Anda dipercaya, setelah Anda mendapatkan trust atau authority ini akan membawa Anda kepada langkah selanjutnya, yaitu adalah opportunity atau peluang atau kesempatan. Misalnya contoh, seperti saya dulu ketika saya menulis buku Rahasia Menjadi Pribadi Dahsyat, itu adalah buku pengembangan diri, adalah buku self-development, dan juga buku motivasi. Nah, setelah menulis buku itu, saya banyak banget mendapatkan peluang-peluang baru. Entah peluang mengisi training di kampus apa, di perusahaan apa, hanya dari menulis buku itu. Jadi ketika sudah menulis buku itu, kan di akhir buku saya mencantumkan tentang nomor kontak saya, terus kalau mau kontak saya mengundang sebagai seorang trainer seperti apa. Nah, jadi banyak banget masuk untuk undangan. Pak, isi di kampus ini dong, isi di perusahaan ini dong. Itu banyak banget. Karena sudah nulis buku, sudah meningkatkan trust tadi. Nah, sama juga, ini juga salah satu strategi yang dipakai oleh guru saya, yaitu Pak Tung Samuaringin. Jadi dia udah nulis buku Financial Revolution, Marketing Revolution, dan juga Life Revolution ya sekarang ya. Tapi dulu ketika beliau nulis Financial Revolution, dia dipandang sebagai seorang expert di bidang finance. Lalu ketika Marketing Revolution, beliau dipandang sebagai seorang expert di bidang marketing. Sehingga banyak banget dapat peluang untuk ngisi training. Dan kesempatan-kesempatan itu didapatkan, opportunity tadi didapatkan setelah kita mendapatkan authority, setelah menulis buku tadi. Ada trust di sana, ada kepercayaan di sana, dan kita layak untuk diberikan kesempatan, opportunity ini. Nah, setelah opportunity ini, tentunya kita akan mendapatkan satu yang namanya income. Percuma udah dapat peluang-peluang, tapi kalau nggak bisa di-convert atau dikonversi sebagai income ya percuma gitu ya. Jadi, tapi tanpa peluang tadi, tanpa kesempatan tadi, tentunya kita belum bisa mendapatkan income tambahan. Tapi dari buku tadi, akhirnya setelah dapat trust, dapatkan opportunity, dapat income. Dapat income-nya dua, teman-teman. Yang pertama adalah dari royalti bukunya atau profit dari bukunya. Lalu yang kedua adalah kita mendapatkan income dari peluang lainnya. Ibaratnya kalau di marketing dari upsell-nya. Jadi kita udah dipercaya dari buku, bagus banget ya, timbul trust, lalu masuk ke dalam peluang-peluang bisnis lainnya, peluang-peluang training lainnya, konsultasi lainnya, dan berbagai macam peluang lainnya seperti itu. Dan pengalaman saya ketika nulis buku ini lumayan banget. Ketika sudah selesai nulis buku, diterbitkan seperti itu ya. Saya dapat income, saya ngisi training di mana-mana, saya bisa ngasih konsultasi, dan akhirnya income-nya terkumpul, itu bisa saya investasikan ke instrumen-instrumen yang jauh lebih besar. Misalnya seperti di properti, seperti itu ya. Itu saya bisa invest di sana. Itu karena ada tambahan income juga dari buku ini. Jadi buku ini udah membangun trust, lalu memberikan peluang itu dikonversi menjadi uang, dan itu saya kumpulin, dan saya investasikan di properti waktu itu. Beberapa tahun lalu ya, saya mulai membuat seperti itu. Dan itu didapatkan ketika kita sudah mulai menulis buku. Jadi saran saya, teman-teman harus segera menulis buku, oke? Tapi tidak cuma di situ aja, ada dua alasan tambahan, dua alasan lainnya yang powerful banget, yang mengena juga buat saya,
yang harus Anda pahami, yang harus Anda ketahui ketika Anda mau menulis buku. Yang pertama adalah kebanggaan. Wih, kita pasti ada kebanggaan tersendiri dalam diri kita ketika kita sudah menulis buku. Wih, kita udah menulis buku nih, karena jarang dan tidak semua orang itu bisa menulis buku. Jadi ketika kita ke Gramedia, wih, ada buku kita, kayak gitu ya. Ada buku kita, terus kita ketemu orang, kita memberikan buku kita sebagai kartu nama. Nah, itu adalah kebanggaan buat diri kita. Itu tentu akan menimbulkan rasa percaya diri yang lebih tinggi dan kebanggaan buat diri kita. Tapi yang satu tekankan, selain membuat kebanggaan ini, membuat ada rasa pride ini, ada satu hal yang harus kita pahami. Kenapa sih kok kita harus menulis buku seperti itu? Yaitu adalah legacy. Kita harus bisa meninggalkan legacy di dunia ini. Ibaratnya gajah kalau mati meninggalkan gading gitu ya. Kalau misalnya kita sebagai manusia, kita mati atau meninggal, itu meninggalkan apa? Meninggalkan uang, oke, warisan gitu. Tapi yang bisa long last itu adalah ilmu yang kita berikan di dunia ini. Kalau mengutip kata Jim Rohn, beliau mengatakan bahwa kalau kita meninggalkan ilmu di dunia, meskipun kita sudah nggak ada di dunia ini, ilmu kita masih hidup di dunia. Ilmu kita masih dipakai oleh banyak orang di dunia. Masih dibicarakan dengan banyak orang di dunia. Masih ada di perpustakaan, masih ada di toko buku, masih ada di rak buku pembaca-pembaca Anda. Yang mungkin akhirnya akan ditinggalkan juga untuk anak-anaknya, untuk bisa menjadi ilmu. Jadi meskipun Anda sudah nggak ada, ilmu Anda masih tetap hidup di dunia ini. Dan itu adalah salah satu alasan yang terkuat juga. Kenapa saya mau menulis buku. Kenapa saya mau menuliskan buku orang lain, seperti itu ya. Menjadi ghostwriter kayak gitu. Salah satu alasannya adalah dengan legacy ini. Saya ingin membantu orang lain meninggalkan legacy yang bisa bermanfaat untuk banyak orang di dunia ini. Memberikan kontribusi, apa yang sudah kita berikan di dunia ini. Salah satunya adalah ilmu. Dan ini yang mau saya tekankan juga. Dan saya mau ajak sama teman-teman. Mari yuk kita nulis buku, kita tinggalkan legacy bareng-bareng, kita berkontribusi dalam hidup ini, sehingga meskipun kita nanti suatu saat udah nggak ada di dunia ini, tapi ilmu kita masih tetap hidup di dunia ini. Oke? Nah, itu dia alasan-alasan kenapa kok kita harus mulai menulis buku. Nah, sekarang yuk kita bahas bareng-bareng strategi. Gimana sih menulis buku Anda yang pertama dalam 30 hari, bahkan kurang? Oke, langkah yang pertama adalah Anda harus tahu dulu secara jelas, tentukan Anda ingin dikenal sebagai apa. Kalau saya ambil salah satu prinsip dari bukunya Stephen R. Covey, Seven Habits of Highly Effective People, kita harus start from the end of mind. Kita harus mulai dari akhir. Kira-kira kita mau dikenal sebagai orang seperti apa ya? Nah, dari situ kita baru menentukan kita mau menulis buku apa. Jadi tentukan kita mau dikenal sebagai apa. Ini teman-teman juga bisa memakai rock chair exercise. Jadi rock chair exercise ini kita membayangkan, ibaratnya kita udah di kursi yang goyang-goyang itu, buat orang tua itu ya, yang goyang-goyang itu, kita berpikir, kita ini pingin dikenal sebagai apa ya ketika kita sudah tua nanti ya. Bahkan yang lebih ekstrim adalah di buku itu dijelasin, coba bayangin kamu datang di pemakamanmu. Lalu kira-kira ketika di pemakamanmu, kamu pingin orang lain mengenalmu sebagai orang yang seperti apa. Nah, bisa juga seperti itu. Kalau dari saya pribadi, saya ingin dikenal sebagai seorang trainer. Saya ingin dikenal sebagai seorang HR consultant. Maka dari itu ketika saya ingin menjadi seorang trainer, saya nulis tuh buku saya. Yaitu Rahasia Menjadi Pribadi Dahsyat. Tentang pengembangan diri, tentang motivasi. Karena saya ingin dikenal sebagai orang seperti itu. Jadi teman-teman bisa mulai dapatkan ide ingin nulis buku apa dari tentukan dulu. Teman-teman ingin dikenal sebagai orang yang seperti apa sih? Atau teman-teman juga bisa mendapatkan ide judul buku atau tema buku dari passion yang teman-teman miliki saat ini. Kira-kira teman-teman passionate atau minat di bidang apa? Nah, teman-teman bisa muncul dari sana. Atau dari peluang yang ada saat ini. Kira-kira dari passion tadi, teman-teman bisa dapat peluang apa ya? Jadi match, ada ceruknya antara passion dan juga peluang. Jadi di situ teman-teman bisa cari tahu, oh, mendingan nulis ini nih, karena di situ saya berminat
dan juga di sana ada peluang atau ada uangnya di sana. Nah, itu teman-teman bisa menuliskan di buku terkait hal tersebut yang sesuai dengan passion dan juga ada peluangnya di sana. Lalu yang selanjutnya adalah kira-kira teman-teman bisa juga mulai dari teman-teman mau berkarir di mana sih? Berkarir sebagai apa sih? Misalnya teman-teman mau, oh saya ingin menjadi seorang HR manager, contohnya seperti itu. Nah, teman-teman bisa tuh, misalnya saat ini teman-teman memberikan konsultasi kepada perusahaan-perusahaan, memberikan training tentang HR, dan teman-teman juga memang mendalami soal HR. Nah, teman-teman bisa tuh nulis buku tentang HR, sehingga teman-teman dipandang expert sebagai seorang HR, sehingga one day ada perusahaan yang mencari seorang HR manager, teman-teman akan menjadi jauh lebih dipercaya ketika teman-teman sudah nulis buku dibandingkan kandidat lainnya yang belum menulis buku. Jadi ide-ide tadi bisa muncul dari berbagai macam hal tadi ya. Jadi kita mau dikenal sebagai apa, terus kira-kira passion kita apa, peluang kita ada nggak di sana di passion kita yang mau kita tulis, atau bisa juga ditentukan dari karir seperti apa yang ingin Anda jalani. Karir ideal apa yang teman-teman inginkan dalam hidup. Bisa juga muncul dari sana. Oke, nah sekarang kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu setelah teman-teman tahu kira-kira mau nulis buku tentang apa, temanya seperti apa, step selanjutnya adalah kita harus membuat outline buku. Atau ibaratnya kerangka bukunya seperti apa sih. Bab 1 kira-kira mau bahas tentang apa, bab 2, bab 3, bab 4, sampai seluruh bab kira-kira mau bahas tentang apa. Ibaratnya sama dulu ketika kita sedang SD ya, ketika kita menulis pasti harus ada kerangka karangannya gitu ya. Kita mau nulis tentang apa. Nah, sama juga ketika membuat buku, kita harus buat kerangkanya dulu. Atau kalau dalam buku kira-kira outline-nya atau bab-babnya apa saja, nah itu teman-teman harus tulis dulu. Kenapa sih kerangka penulisan buku ini penting banget atau outline buku ini penting banget? Karena kalau teman-teman hanya sekedar nulis, jadi ketika menulis buku ya udah hanya sekedar nulis dari awal seperti apa, nanti teman-teman di tengah-tengah jalan akan bingung ketika waduh ternyata baru sampai 7 halaman gitu misalnya, udah bingung mau nulis apa. Nah, itu salah satu penyebabnya adalah karena nggak punya kerangka karangan tadi, nggak ada outline-nya tadi. Maka dari itu teman-teman harus chunk down tuh ibaratnya ya, dari satu buku yang besar kira-kira mau nulis babnya apa saja. Nah, itu di chunk down. Terus dibuat target, kira-kira oh saya bab 1 misalnya saya ini mau ada 10 halaman. Bab 2 harus 20 halaman. Contohnya seperti itu. Jadi harus di chunk down. Sama juga kayak kita mau mencapai goal yang besar, tentu kita pecah-pecahkan jadi goal-goal yang kecil yang lebih achievable sehingga kita bisa mencapai goal besar tadi. Nah, sama juga dalam nulis buku. Dari buku yang ibaratnya, wih gede banget ya, saya harus nulis satu buah buku, misalnya contoh 100 halaman. Itu berarti harus dipotong kecil-kecil. Oh, bab 1 ada berapa halaman, bab 2 berapa halaman, bab 3 ada berapa halaman, kayak gitu. Berarti kalau teman-teman misalnya mau nulis, contoh misalnya ya, 90 halaman A4. Nah, jadi kan kalau buku biasanya kan A5 ya, A5. Jadi biasanya kalau misalnya saya mau nulis 200 halaman, berarti saya harus nulis 100 halaman A4. Jadi 100 halaman A4 itu sama aja kayak 200 halaman A5 kayak gitu. Nah, misalnya contoh, teman-teman udah breakdown kayak gitu ya, breakdown. Terus teman-teman punya target ketika dihitung ternyata teman-teman harus menulis contoh misalnya 90 halaman A4 untuk bisa menjadi 180 halaman A5 tadi. Targetnya misalnya seperti itu, target tebal bukunya seperti itu. Dan ketika sudah teman-teman breakdown, teman-teman udah tahu nih, oh berarti 90 halaman. Nah, setelah sudah tahu, oh harus 90 halaman, teman-teman breakdown. Oh, berarti selama 30 hari, selama sebulan ke depan, saya harus disiplin untuk menulis berapa halaman setiap harinya. Nah, teman-teman breakdown. Oh, ternyata kalau 90 halaman A4, berarti saya setiap hari harus konsisten menulis 3 lembar halaman A4 secara konsisten setiap hari, sehingga nanti di ujung bulan ini, buku saya sudah akan jadi. Nah, contohnya seperti itu. Jadi dipotong-potong dari goal besar, goal kecil, sampai tahu nih, habitnya apa yang mau dilakukan setiap hari untuk bisa mencapai goal tadi. Nah, setelah teman-teman udah tahu outline, sudah breakdown goalnya tadi,
langkah selanjutnya adalah teman-teman harus disiplin untuk menulis setiap hari. Oke, nah langkah ketiga, kita harus disiplin dalam menulis setiap hari, every day. Karena tadi kita udah tahu ya bahwa kalau kita udah chunk down goal besarnya menjadi goal yang lebih kecil, kita udah tahu tadi. Kita ambil contoh misalnya 90 halaman A4 ya, yang mana kalau biasanya buku jadi A5 itu 180 halaman buku A5. Tapi kita jadikan target 90 halaman A4 gitu ya. 90 halaman A4 itu kalau kita tulis setiap hari selama sebulan, itu berarti setiap hari kita harus menulis 3 halaman setiap harinya, seperti itu. Nah, untuk bisa mencapai itu kita harus disiplin menulis setiap hari. Kita harus push diri kita untuk disiplin setiap hari. Cara saya untuk bisa disiplin itu adalah dengan cara membuat komitmen. Tapi kalau kita biasanya komitmen hanya dengan diri sendiri, seringkali kita mengingkarinya. Yang tahu kan cuma diri sendiri. Jadi kalau nggak dilakuin juga nggak ada yang tahu gitu. Nah, untuk bisa mengatasi hal tersebut, kita harus membuat satu yang namanya public commitment. Oke, kita membuat komitmen kepada orang lain tentang goal kita. Dengan seperti itu akan membuat kita terdorong terus untuk disiplin untuk bisa mencapai goal kita. Seperti yang dulu saya lakuin, saya di Twitter nulis, saya akan launching buku saya akan nulis buku saya sebelum kapan, tanggalnya saya tentukan. Ternyata ketika saya nulis seperti itu, dulu banyak banget yang mention, wah semangat ya, sukses ya, ditunggu bukunya. Waduh, mendadak yang cuma sekedar iseng nulis, tiba-tiba banyak ditagih seperti itu. Akhirnya mau nggak mau saya harus bisa menyelesaikan buku tersebut dengan optimal dan akhirnya bisa selesai juga gitu. Itu adalah kekuatan dari public commitment. Tidak perlu dengan begitu banyak orang di sosial media juga, kalau misalnya Anda tidak nyaman tidak apa-apa. Tapi bisa buat komitmen dengan orang-orang yang paling terdekat dengan Anda. Misalnya contoh pasangan Anda bilang, saya mau nulis buku saya selama sebulan ini, saya akan memberikan report secara rutin kepada kamu setiap hari untuk buku ini. Kalau mau lebih powerful lagi, saya akan membuat reward and punishment juga. Kalau misalnya saya berhasil, saya akan apa? Kalau misalnya saya belum berhasil, saya akan apa? Dengan seperti itu membuat kita jadi jauh lebih termotivasi dan juga menjadi lebih disiplin dalam menulis. Nah, tips singkat untuk bisa disiplin, salah satu yang saya lakukan adalah menulis di jam yang sama, oke? Sehingga menjadi sebuah habit. Jadi misalnya setiap pagi, 1 jam, 2 jam, setiap pagi hari, saya nulis gitu ya. Nulis, besoknya juga, misalnya dari jam 7 sampai jam 9, nulis sebelum berangkat kerja. Atau mungkin kalau Anda mau ubah dari jam 6 sampai jam 7, 1 jam fokus nulis, juga boleh. Tapi tentukan jam yang sama. Sehingga itu membuat kita lebih mudah untuk disiplin, karena diri kita tahu, oh jam segini saatnya menulis, jam segini saatnya menulis. Sampai 30 hari akhirnya bisa selesai. Oke? Dan challenge yang terakhir adalah biasanya mood. Ya, waduh nggak mood nih, tunggu mood dulu datang baru nulis. Tapi sebenarnya nggak kayak gitu konsepnya. Bukan tunggu mood dulu, baru akhirnya nulis. Tapi kita mulai tulis dulu, baru mood itu akan datang. Jadi, semangat atau motivasi tadi, itu muncul ketika kita memulai. Jadi saran dari saya, meskipun misalnya Anda sedang tidak mood, Anda tetap duduk, Anda tetap nulis. Nah, dengan seperti itu, mood tadi akan datang, akan muncul, dan membuat kita disiplin dan menikmati menulis tadi, sampai akhirnya buku Anda selesai. Oke? Nah, Anda juga bisa ngobrol dengan saya, kontak dengan saya terkait komitmen ini. Nanti di akhir saya akan share juga nomor kontak saya. Teman-teman bisa share. Bro, saya mau nulis buku tentang ini. Bro, saya mau nulis buku tentang ini. Nah, kayak gitu. Anda bisa memberitahukan pada saya, juga bisa memberikan progress reportnya setiap harinya seperti apa, sehingga Anda menjadi jauh lebih berkomitmen. Oke? Nah, selanjutnya adalah ketika kita sudah selesai menulis, lalu what next? Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan setelah penulisan bukunya selesai, draft lah istilahnya ya, draftnya selesai, adalah melakukan satu yang namanya proofreading. Oke, proofreading adalah kita meminta orang lain untuk membaca naskah kita, untuk meminta feedback, apa yang sudah bagus, apa yang masih bisa ditingkatkan, seperti itu. Karena kadang kalau kita hanya sekedar membaca, hanya dari kacamata kita saja, itu wah bagus. Tapi apa yang menurut kita bagus, belum tentu menurut orang lain bagus.
Sama kayak makanan, apa yang menurut kita enak, belum tentu buat orang lain enak. Dan kita menulis buku ini juga untuk orang lain kan, untuk bermanfaat bagi orang banyak. Berarti kita juga harus mendapatkan feedback dari orang banyak, bukan hanya dari kita sendiri, bukan dari sudut pandang kita sendiri. Jadi bisa minta feedback ke teman-teman lainnya, ke rekan-rekan terdekat, dan orang-orang yang sesuai dengan target market buku yang Anda tulis, terkait apa yang sudah bagus, apa yang masih bisa ditingkatkan, sehingga Anda bisa revisi buku Anda menjadi jauh lebih bagus, jadi jauh lebih bagus. Selain itu, teman-teman juga bisa sambil meminta testimonial dari orang yang sudah membaca buku Anda. Misalnya di awal, selain minta proofreading, Anda juga bisa, Pak, apakah berkenan untuk memberikan testimonial untuk buku ini? Nah, seperti itu. Anda bisa minta seperti itu. Kalau dari saya sendiri, saya pribadi dulu juga seperti itu. Saya meminta orang untuk proofreading buku saya sebelum masuk ke penerbitan, sebelum masuk ke editor dari Gramedia. Lebih spesifiknya BIP ya, Buana Ilmu Populer, buku saya diterbitkan oleh BIP, dan itu juga masuk di Gramedia, karena BIP adalah anak perusahaan dari Gramedia, setahu saya. Jadi di bawahnya seperti itu, kerjasama ya. Selain itu, saya juga mengirimkan kepada tokoh-tokoh yang memiliki authority, yang sudah penulis buku sebelumnya seperti itu ya, untuk memberikan testimonial untuk buku saya. Jadi saya kirim ke guru saya Pak Tung Desa Moringin, ke Mary Riana, Ipo Santosa, Hendy Stiono, dan banyak tokoh-tokoh lainnya untuk memberikan testimoni. Jadi setelah draft buku selesai, teman-teman bisa meminta proofreading, juga bisa meminta testimoni kepada orang lain gitu ya. Testimoni better pada orang-orang yang sudah memiliki authority, tokoh-tokoh seperti itu, sehingga itu membuat buku Anda jadi jauh lebih menarik dan membuat Anda juga jadi tambah jauh lebih percaya diri seperti itu ya. Teman-teman bisa, dulu saya pakai email, merich mereka pakai email ya gitu ya, dan sosial media, Twitter. Sekarang teman-teman bisa menggunakan Instagram juga ya, DM ataupun komen di sana, membuat relasi. Di LinkedIn juga boleh, kalau misalnya target Anda profesional, Anda bisa melakukan hal tersebut. Jadi proofreading, dan juga bisa mendapatkan ataupun meminta testimonial dari mereka. Pada umumnya mereka juga happy, karena mereka juga dipandang, wih, saya berarti punya authority nih, saya juga layak untuk memberikan testimonial. Dia akan jadi jauh lebih percaya diri dan akan memberikan testimonial tersebut. Oke, nah kalau misalnya sudah nulis, sudah proofreading, sudah revisi jadi jauh lebih baik, dan sudah mendapatkan testimonial juga dari tokoh-tokoh tersebut, seperti itu, langkah selanjutnya adalah kita harus menerbitkan buku kita. Oke, nah buku kita ini ada beberapa cara untuk bisa menerbitkannya. Kalau bisa saya kelompokkan itu jadi dua cara. Yang pertama adalah cara yang biasanya, yaitu adalah dengan masuk ke penerbit, misalnya ke Gramedia atau LX Media Kompetindo, atau mungkin buku-buku lainnya seperti itu ya, penerbit-penerbit lainnya. Kalau saya di BIP, terus buku kedua di LX Media seperti itu. Nah, teman-teman bisa masukkan ke penerbit tersebut. Kalau misalnya teman-teman bertanya, buku tipe-tipe buku saya ini baiknya diterbitkan oleh penerbit apa? Nah, teman-teman bisa cek aja di Gramedia ataupun di websitenya kayak gitu ya. Terkait buku-buku, contoh misalnya pengembangan diri. Oh, kalau pengembangan diri lebih banyak dicetak oleh siapa? Kalau misalnya, oh buku saya lebih ke novel. Nah, novel tuh lebih banyak dicetak oleh siapa? Jadi, setelah tahu paling banyak dicetak oleh menerbit apa, nah, teman-teman bisa masukkan ke sana, kirim ke sana via email. Zaman sekarang praktis ya, via email teman-teman bisa kirim mereka naskahnya via email, dan juga bisa berelasi di sosial media dengan penerbitnya ataupun dengan editornya gitu. Biasanya editor juga mencari naskah penulis-penulis buku baru untuk bisa diterbitkan seperti itu. Teman-teman bisa reach di sana, sehingga buku teman-teman bisa masuk ke toko buku terkemuka, Gramedia, dan lain-lainnya di seluruh Indonesia, mendapatkan exposure, dapatkan terkait, bisa dapat marketing juga di sana tentang diri Anda, branding Anda meningkat, authority Anda meningkat, dan bisa mendapatkan royalti di sana, seperti itu ya. Dan royalti berbeda-beda, bermacam-macam persentasenya, seperti itu. Dan ini adalah cara yang pertama, yaitu adalah diterbitkan oleh penerbit terkemuka, seperti itu ya. Atau cara yang kedua, yaitu adalah cetak sendiri.
Karena sekarang ada percetakan-percetakan juga, ada penerbit-penerbit juga, penerbit indie lah bukunya. Jadi banyak juga sekarang penulis-penulis yang ya udah saya mau nulis aja tuh buku. Saya hanya mau nulis buku, saya mau cetak sendiri, saya mau jual sendiri. Karena tidak dipotong royalti ke penerbitan dan marginnya bisa sangat besar untuk penulisnya seperti itu. Nah, itu juga bisa. Tapi satu sisi resikonya adalah kita harus bayar cetaknya minimal berapa, tergantung dari percetakannya, tergantung dari penerbitannya, seperti itu. Terus kalau misalnya Anda ragu, oh nanti ISBN-nya gimana? Nah itu ISBN ternyata juga simple ya, simple untuk dibuatnya gitu, untuk diurusnya, sorry. Dan saya pun juga ketika ada klien saya mau menerbitkan bukunya sendiri untuk dijual di seminar, untuk menjadi lead magnet, untuk menjadi materi promosi seperti itu, juga bisa dapat ISBN. Jadi ada beberapa percetakan ataupun penerbitan indie yang juga membantu untuk menguruskan ISBN-nya. Gitu juga bisa. Dan ya akhirnya mudah tercetak dan akhirnya bisa dijual juga seperti itu ya. Dan marginnya jauh lebih besar. Nah ini sekarang berarti tinggal tergantung teman-teman. Kira-kira Anda mau untuk mendapatkan exposure ke seluruh Indonesia di toko buku terkemuka tapi royaltinya sedikit, atau yang kedua, teman-teman mau cetak sendiri yang mungkin cost-nya jauh lebih tinggi, tapi di sana margin Anda jauh lebih besar. Nah, ini ada plus minusnya, pasti pilihan pasti ada plus minusnya. Sekarang tinggal Anda. Kira-kira Anda mau pilih yang mana? Seperti itu. Oke, nah seperti yang saya sampaikan di materi sebelumnya, di slide sebelumnya, bahwa saya juga akan membuka kontak saya kalau Anda mau membuat public commitment seperti itu ya, mau share kepada saya buku apa yang mau Anda tulis, ataupun Anda mau konsultasi tentang buku yang mau Anda tulis, Anda bisa nih konsultasi gratis ya ke saya. Silahkan Anda WA di nomor ini ya, 0857 520 86778, seperti itu. Atau kalau Anda nonton di landing page saya, Anda bisa klik tombol yang ada di bawah sini, itu langsung mengarah ke WhatsApp saya. Anda bisa konsultasi gratis, Anda juga bisa share buku apa sih yang mau Anda tulis, terus Anda bisa membuat komitmen ya, membuat public komitmen. Wah, bro, saya menulis buku ini. Nah, silakan Anda share seperti itu. Terus kalau misalnya Anda ada bingung-bingung terkait misalnya langkah-langkah tadi, apa yang harus dilakukan, tema seperti apa yang mau Anda tulis, atau mau cetak sendiri atau masuk ke penerbit nasional. Nah, itu silakan Anda bisa konsultasi dengan saya, free, silakan WA di nomor di bawah ini. Oke, thank you teman-teman. Silakan kontak di nomor ini, silakan share buku apa yang mau Anda tulis, silakan konsultasi gratis tentang penulisan buku. Oke, sukses selalu buat kita semua, dan saya tunggu buku Anda yang pertama.